Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi diskusi kami yang berjudul Analisa Rasio pada Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Dewi Amelia Amanda. Yang kedua, Rabiatul Hadawiyah Rahab. Yang ketiga, Yohan Fadila Siregar. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang relevan mengenai posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Menurut Martono dan Harjito dalam Sun et al., laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan menurut Munawir dalam Saraswati, laporan keuangan adalah hasil dan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan data atau aktivitas sesuatu perusahaan tersebut. Kemudian yaitu mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 1, tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen yang sebagai berikut, yaitu yang pertama neraca, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama satu periode akuntansi. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode. Dan yang keempat yaitu mengenai laporan arus kas, yaitu menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibedakan menjadi arus kas operasi, investasi, dan arus kas pendanaan. Saya, Rabiatul Hadawiyah Rahab, akan lanjut menjelaskan tentang hasil analisis rasio laporan keuangan PT Unilever. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio. Pertama, current ratio. Dapat dilihat dari tabel bahwa diketahui current ratio PT Unilever cenderung mengalami penurunan yang menandakan keadaan likuiditas perusahaan kurang baik. Nilai rasio cukup rendah dan menunjukkan keadaan perusahaan kurang liquid, yaitu aset lancar yang dimiliki perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban lancar perusahaan. Peningkatan nilai kewajiban lancar selama tahun penelitian ini tidak dibarengi dengan peningkatan nilai aset lancar perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan sedikit menurun karena kemampuan aset lancar yang dimiliki perusahaan tidak memenuhi kewajiban lancarnya. Quick ratio. Nilai rasio ini berarti quick ratio pada tahun 2013 yaitu setiap Rp100 kewajiban dijamin dengan Rp49,37 aset lancar yang cepat diuangkan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kewajiban lancar yang terus meningkat lebih tinggi daripada aset lancar dan persediaan. Dengan demikian, kondisi perusahaan yang likuid dan kinerja yang dimiliki menurun dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan tingkat likuiditasnya, perusahaan perlu meningkatkan penggunaan dananya sehingga aktiva lancar akan semakin tinggi. Kenaikan aktiva lancar dapat dilakukan antara lain dengan menjual aktiva tetap, mendapatkan tambahan modal sendiri, dan mendapatkan tambahan utang jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Unilever dalam memenuhi kewajiban lancarnya belum dapat dikatakan baik dari perhitungan quick ratio-nya. 2. Analisis rasio aktivitas yang terdiri dari perputaran persediaan, perputaran aset tetap, perputaran total aset. Yang pertama, perputaran persediaan. Berdasarkan tabel, untuk rasio perputaran persediaan selama tahun penelitian yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan efisiensi manajemen perusahaan dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan peningkatan pendapatan sepanjang tahun yang diteliti. Perusahaan ini dinilai sudah efektif dalam mengelola persediaannya. Apabila perputaran persediaan semakin besar, maka semakin baik pula kondisi suatu perusahaan. Berarti kegiatan penjualan berjalan dengan cepat. Yang kedua, rasio perputaran aset tetap. Berdasarkan tabel, selama tahun penelitian yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan dan kenaikan. Berdasarkan hasil analisis, setelah 2 tahun awal penelitian mengalami penurunan, namun di tahun ketiga, tepatnya pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan, dan pada 2 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2017 dan 2018,
rasio perputaran aset tetap mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai penjualan masih lebih rendah dibandingkan total modal perusahaan. Penurunan ini menunjukkan modal kerja perusahaan untuk menghasilkan pendapatan mengalami penurunan. Yang ketiga, perputaran total aset dari berdasarkan tabel dari tahun 2013 hingga tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan dan kenaikan pada perputaran total aset. Berdasarkan hasil analisis, setelah 2 tahun awal penelitian mengalami penurunan, namun di tahun ketiga, tepatnya pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, dan pada tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2018, rasio perputaran total aset mengalami penurunan kembali. Apabila rasio penurunan total aset ini semakin rendah, maka semakin buruk pula kemampuan semua aktiva menciptakan penjualannya. Ini artinya kinerja keuangan PT Unilever tidak dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan karena dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva perputarannya mengalami kenaikan. Analisis rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to total asset ratio atau DAR, yang kedua debt to total equity ratio atau DER, yang ketiga time interest earned atau TIE. Yang pertama, debt to total asset ratio. Berdasarkan tabel di tahun 2013, hasil analisis debt to total asset ratio atau DAR sebesar 53,46%. Berarti bahwa setiap rupiah aktiva digunakan untuk menjamin hutang sebesar 53,46 rupiah. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa total hutang terhadap total aktiva dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cukup baik karena hanya sekali mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2017 saja. Kenaikan rasio ini disebabkan perusahaan mengalami kenaikan total hutang lebih besar dibanding dengan kenaikan total aset. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode waktu yang cukup panjang kurang baik. Semakin besar debt to total asset ratio akan menunjukkan semakin besar pula porsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi aktifanya, yang berarti rasio keuangan perusahaan meningkat yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Debt to total asset ratio yang tinggi dapat pula menyebabkan rasio kebangkrutan perusahaan yang semakin besar. 2. Debt to equity ratio. Berdasarkan tabel, debt to equity ratio mengalami kenaikan. Yang pertama, di tahun 2013, nilai debt to equity ratio menunjukkan nilai 114,90%, artinya bahwa 114,90% modal perusahaan dibiayai dengan hutang, dan begitupun pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Tbk yang diukur dari debt to equity ratio dikatakan belum baik karena semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang jangka pendek dan jangka panjangnya semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur, maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Sebaliknya, semakin rendah DER akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, time interest earned. Dari tabel menunjukkan pada tahun 2013 sebesar 199,34 kali atau yang artinya biaya bunga dapat ditutup 199,34 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Time interest earned dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar bunga dan utang. Jika menggunakan perbandingan lebih dari satu periode, maka nilai terms interest earned yang semakin besar akan semakin bagus, dalam arti EBIT yang dimiliki perusahaan lebih besar nilainya daripada beban bunga yang harus dibayar, sehingga dalam hal ini PT Unilever telah mampu menutupi beban bunga dengan EBIT yang dimilikinya. Yang keempat, analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari yang pertama ada profit margin on sales, yang kedua return on equity, yang ketiga ada return on asset. Berdasarkan tabel sepanjang tahun penelitian, profit margin on sales PT Unilever cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Profit margin on sales tertinggi perusahaan diperoleh pada tahun 2014. Menurunnya profit margin on sales dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik, karena laba bersih dari setiap penjualan yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun semakin menurun. Yang kedua, return on equity. Berdasarkan tabel, nilai ROE selama tahun penelitian cenderung mengalami peningkatan. Nilai terendah ROE diperoleh pada tahun 2018. Pada tahun tersebut perusahaan memperoleh laba terendah.
Nilai ROI meningkat disebabkan adanya efisiensi kinerja dari PT Unilever dalam mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. 3. Return on Asset. Berdasarkan tabel Return on Asset pada PT Unilever Tbk selama tahun 2013 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan dan mengakibatkan nilai ROA perusahaan juga meningkat. Naiknya nilai ROA dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang maksimal dengan menggunakan aktivanya secara produktif semakin meningkat. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut dalam kondisi rentabilitas ekonomi yang cukup baik. Ini dapat disimpulkan bahwasannya tingkat likuiditas PT Unilever Tbk mengalami penurunan secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan perusahaan lebih memilih penggunaan dana dalam bentuk investasi demi menghasilkan laba yang optimal dibandingkan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current rasio PT Unilever Tbk cenderung mengalami penurunan yang menandakan keadaan likuiditas perusahaan kurang baik. Quick ratio PT Unilever Tbk juga menurun sehingga dapat memenuhi kewajiban lancarnya belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil analisis, rasio aktivitas PT Unilever Tbk mengalami peningkatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan perusahaan sudah efisien dalam penggunaan asetnya untuk menciptakan penjualan. Semakin meningkatnya kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan, maka semakin meningkat laba perusahaan. Pada hasil analisis, rasio solvabilitas PT Unilever Tbk total hutang terhadap total aktiva sudah cukup baik, karena perusahaan mampu menutup hutang melalui modal sendiri dan PT Unilever Tbk telah mampu menutupi beban bunga dengan dana yang dimilikinya. Rasio profitabilitas PT Unilever Tbk berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan menunjukkan kinerja perusahaan kurang baik karena laba bersih dari setiap penjualan yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun semakin menurun. Kurang efisiennya kinerja dari PT Unilever Tbk dalam mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih tetapi menggunakan aktivanya secara produktif semakin meningkat. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut dalam kondisi rentabilitas ekonomis yang cukup baik. Pada hasil penelitian ini, kami menyarankan agar PT Unilever Tbk sebaiknya meningkatkan aktiva lancarnya dengan memperbanyak penggunaan dana ataupun melalui penjualan aktiva tetap sehingga rasio likuiditas perusahaan semakin naik dari tahun ke tahun. PT Unilever Tbk sebaiknya mengurangi pinjaman dana dari pihak lain karena semakin tinggi hutang perusahaan, maka semakin tinggi resiko kebangkrutan pada perusahaan. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya lebih meningkatkan operasionalnya serta penggunaan dananya. Kami juga menyarankan untuk PT Unilever Tbk akan lebih baik lagi bila pihak manajer lebih memperhatikan dalam pengolahan operasional, khususnya aktiva lancar ataupun aktiva tetap seimbang dengan penjualan menguntungkan agar kinerja perusahaan pada periode tahun yang akan datang menunjukkan peningkatan lagi. Dan juga sebaiknya perusahaan senantiasa melakukan analisa rasio keuangan secara periodik demi mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan yang telah dilakukan serta sebagai pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan pada tahun berikutnya. Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki perusahaan, penelitian ini jauh masih memiliki kelemahan dan belum dapat mengungkap semua rasio keuangan yang ada dalam PT Unilever Tbk. Maka dari itu, kami berharap penelitian ini dapat berguna ke depannya.